Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda amma ba'd. Melanjutkan daripada kalam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitabnya Tajul Aras. Beliau mengutip bahwasanya masih tentang bagaimana perhatian para ulama menyusun, menulis, mengumpulkan daripada sejarah kisah hidup orang-orang soleh. Beliau mengatakan, waqad qala Sidi Syekh Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus di dalam kitabnya Nurus Safir fi Manaqib Ahlil Qarnil Ashir, ketika beliau menyebut tentang Syekh Al-Kabir Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus, waqad sannafa fi manaqibi ghairu wahid minal ulama. Banyak yang menulis, yang menyusun daripada manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ya. Sekalipun apa yang mereka tulis itu sebetulnya belum mencakup apa yang banyak kebaikan, akhlak, perangai indah daripada keseluruhan yang ada pada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Nah, kemudian beliau memperhatikan gitu loh, bagaimana orang-orang yang dulu itu luar biasa di dalam upaya memperkenalkan, menulis dan memperkenalkan orang-orang soleh terdahulu gitu loh. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin ya, bagaimana pentingnya mempelajari kisah-kisah orang soleh. Nah, di antaranya juga dikutip daripada kitab A'malut Tarikh, ini Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas ini haulnya beberapa hari yang lalu ya, dari Jakarta sana. Nah, beliau mengutip daripada kalam ulama, disebutkan seperti ini. Inna man kataba tarikh waliyallahi ta'ala kana mahu yaumil qiyamah. Nah, ini kan luar biasa, ditulis seperti ini. Barang siapa yang menulis sejarah walinya Allah, maka Allah akan kumpulkan bersama wali tersebut kelak pada hari kiamat. Nah, ini kan luar biasa. Loh, kenapa kok seistimewa itu? Kenapa? Karena ketika orang wafat, apa yang kemudian menjadikan beliau-beliau tersebut masih dikenang, kemudian masih diambil pelajarannya, masih bisa membimbing umat manusia? Dari mana itu berkelanjutan? Tidak ada lain dan tidak bukan, ya dari catatan-catatan yang ditulis orang yang semasa atau orang yang setelah hidupnya beliau. Nah, sehingga barang siapa yang menulis tentang waliullah, menukil kalam mereka misalnya, apalagi sejarah hidup mereka, akhlak mereka, maka insya Allah Allah kumpulkan gitu loh bersama mereka pada hari kiamat. Bahkan wa man tala ismahu fit tarikh hubban lahu faka'anna mazarahu. Ini subhanallah ya Allah. Barang siapa yang kemudian mencari, mengkaji nama mereka di dalam buku-buku tarikh, buku sejarah, faka hubban lahu, semata-mata tidak ada lain ya, karena dasar cinta kepada mereka. Nah, bukan nyari-nyari di kitab sejarah mau dicari celah untuk dijadikan fitnah lah, ini lain lagi nih. Ini enggak, kata beliau, cari di buku, misal penasaran sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dicari sama dia di kitab sejarah itu, mana Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dibaca, diamati, direnungkan, hubban lahu, semata-mata karena cinta kepada Syekh Abdul Qadir, faka'anna mazarahu, maka sebagaimana ia telah menziarahi Syekh Abdul Qadir lah. Kalau nulis insya Allah kumpul di akhirat. Kalau membaca, mengkaji, mencari-cari tentang mereka, mengkaji, membahas tentang mereka, seolah-olah ziarah kepada mereka. Kalau sudah ziarah emang gimana? Wa man zara waliyan ghufirat dzunubuh. Barang siapa yang ziarah kepada walinya Allah, orang yang dicintai oleh Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi dengan catatan, ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, malam yu'zihi. Selama orang yang ziarah tersebut tidak menyakiti, tidak mengganggu daripada orang yang sosok yang diziarahi. Nah, ini dengan artian apa? Yaitu ketika kita berziarah, kita harus dengan adab gitu loh. Kita harus dengan adab, bagaimana kesopanan kita secara zahir, bagaimana adab kita secara zahir, kemudian bagaimana hati kita ketika menghadap
mereka? Apakah penuh dengan kesombongan, merasa merasa alim misalnya, merasa jabatan tinggi, merasa hartanya banyak ketika menghadap kepada wali Allah? Atau kita seperti orang yang membawa gelas kosong? Kalau nasihatnya para ulama seperti itu. Habib Husin bin Abdullah Segaf Gresik itu, tahu ya? Habib Husin bin Abdullah itu yang sudah meninggal, beliau yang tinggi itu. Beliau mengatakan Habib Abu Bakar Gresik itu di akhir-akhir usianya, tarbiyah beliau, pendidikan beliau yang diberikan kepada orang yang cinta kepada beliau, itu beliau nggak pakai bicara, enggak, hanya dengan pandangan saja. Sehingga ketika seorang datang kepada beliau bawa gelas yang kosong, nah ibarat gelas ini kosong, habis gelasnya ini kosong, maka sang wali akan memberikan gitu loh, akan memberikan. Tapi kalau ternyata kita masuk ke tempat wali, gelasnya sudah full, ya sudah, maka enggak bisa dikasih lagi, kan sudah penuh gitu loh. Nah seperti itulah ketika seorang ziarah kepada wali dan tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Ya, kemudian yang kedua apa? Au yu'zi musliman fi tariqihi. Nah, selama tidak mengganggu wali tersebut, selama tidak mengganggu orang lain selama dia perjalanan ziarah, lah ini ya, maka insya Allah Allah ampuni segala dosanya. Nah ini menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga adab ketika berziarah. Nah juga disebutkan bagaimana pentingnya penulisan kitab sejarah itu. Disebutkan oleh para pembesar muhaqqiqin, anal arif idza mat, orang al arif bila orang wali itu jika meninggal, maka masalah-masalah ilmu-ilmu yang diajarkan itu sekarang kan pindah kepada muridnya. Nah, ketika muridnya ditanya masalah yang diajarkan oleh gurunya dulu, kemudian dijawab, lah maka dengan ini gurunya yang telah wafat itu akan kembali dan selalu hidup. Nah, dulu guru saya pernah, misalnya santrinya Mbah Mun, ditanya sesuatu, dia menjawab, oh iya dulu saya dikasih tahu oleh guru saya, Romo Kiai Maimun Zubair, mengatakan gini-gini. Itu Mbah Mun terus hidup. Nah, sehingga Mbah Mun mendapat hasilnya, muridnya pun mendapatkan hasilnya. Dengan itulah, kata beliau, kemudian akan hidup mereka para wali itu, dan selalu hidup dengan ilmu mereka. Nah, beliau mengatakan, wakam mata bi adami dzikir min kabir, berapa banyak orang itu orang yang agung, orang yang mulia, tapi setelah wafat ya sudah, ilmu mereka, kemuliaan mereka, perangai akhlak mereka ikut wafat dengan jasad mereka. Kenapa? Tidak ada yang menulis tentang mereka gitu loh, tidak ada yang meneruskan. Nah, berapa banyak daripada orang yang khamil, orang yang khumul, akan tetapi kemudian tidak dicatat. Lah ini Habib Abdul Qadir misalnya, beliau khumul sekali tapi dicatat gitu loh. Bagaimana sosok beliau seperti apa, guru beliau siapa, santri beliau siapa, kemudian hal-hal tentang beliau dibukukan diantaranya oleh Al-Habib Ali bin Idrus bin Salim Syekh Abu Bakar. Nah, cucu beliau ya dari putrinya, yaitu Al-Habib Ali bin Idrus, anak lelaki daripada Habib Idrus yang ada di samping ini ya. Nah, itu menulis tentang Al-Habib Abdul Qadir. Nah, banyak, hatta Habib Abu Bakar Gresik itu seorang yang humul gitu loh. Kemudian dikeluarkan oleh Habib Muhammad bin Idrus. Hatta misalnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos, gurunya Habib Ali Habsyi, itu khumul beliau. Nah, kemudian bagaimana Habib Ali itu memperkenalkan kepada masyarakat ramai siapakah hakikat daripada Habib Abu Bakar. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad pun demikian gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian karya beliau, santri-santri beliau memperkenalkan kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Dengan itulah kemudian, dengan catatan-catatan semacam itulah kemudian mereka itu selalu hidup dan manfaatnya selalu ada. Beliau kemudian pada akhirnya mengatakan, dengan sebab yang banyak inilah saya istikharah kepada Allah untuk kemudian menyusun kitab Tajul A'ras, semata-mata untuk menghidupkan kembali mereka dan mengambil manfaat daripada mereka. Dan beliau mengucapkan doa yang cukup panjang. Di antara beliau mengatakan, wa narju minallahil karim bi barakat min dzikrihim man dzukir fi hadzal kitab wa man sunnifa fihi wa min ajli an yaj'ala lana min kulli dzikrin makhraja wa min kulli hammin faraja wa an yujzila lana al-jaizah. Ya, dan doa yang cukup panjang sekali yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan kita termasuk dalam
barokah beliau. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masuk kepada manaqib daripada inti Al-Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas. Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas, siapa manaqibnya? Terus beliau dikatakan beliau ini Ba'alawi. Siapa itu Ba'alawi? Lah ini biar kita paham. Ba'alawi itu siapa? Nah, ini dijelaskan di sini oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ada bedanya enggak Ba'alawi dengan Al-Alawi? Ya, ini sekarang yang lucu lagi nih. Ada bedakan. Ba'alawi itu ini. Subhanallah, ini ada. Ya, Ba'alawi, Al-Alawi itu siapa? Kemudian Habib. Habib itu siapa sih? Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Kenapa dipanggil Habib? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang.